Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih dapat berjumpa kembali untuk mengikuti pelajaran Quran hadis, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari Al-Bayyinah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih memasuki bab yang pertama untuk semester yang kedua. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari beberapa ayat dari surat Al-Bayyinah. Di antaranya yang akan saya sampaikan sebagai berikut ini. Yang pertama, surah Al-Bayyinah yang berarti pembuktian adalah surah yang ke-98 di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, surah Al-Bayyinah ini terdiri atas 8 ayat. Yang ketiga, surah Al-Bayyinah ini tergolong surah Al-Madaniyah dan diturunkan sesudah surah At-Tolak. Yang selanjutnya, dinamai Al-Bayyinah atau pembuktian diambilkan dari perkataan Al-Bayyinah yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Baik, selanjutnya, kenapa umat terpecah belah? Ini menunjukkan bahwasannya umat Muslim maupun umat Yahudi maupun umat Nasrani itu akan terpecah menjadi beberapa golongan. Ini disebabkan karena apa? Kita lihat. Nih, kenapa umat saat ini terpecah belah? Ini terjadi pada kaum Yahudi dan Nasrani di masa silam. Umat Islam pun terpecah belah karena ajaran mereka yang tidak mau bersesuaian dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Tetapi masing-masing mementingkan ego golongannya. Itulah sebab utama terpecah belahnya umat saat ini. Nah, kita akan dapat mengambil pelajaran dari tafsir surah Al-Bayyinah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bagaimana kelanjutannya? Kita akan lihat penayangan berikutnya. Surah Al-Bayyinah ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yang artinya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Ini arti daripada surah Al-Bayyinah ayat yang pertama. Sedangkan penjelasannya kita akan lihat berikutnya. Siapakah ahli kitab itu yang disebutkan dalam surah Al-Bayyinah ayat pertama tadi? Siapa ahli kitab itu? Kita akan lihat. Yang dimaksud ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kemudian yang selanjutnya di dalam
surah Al-Bayyinah ayat 1 tadi juga disebutkan bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu menjelaskan yang dimaksud dengan kitab adalah kitab yang ada di tengah-tengah mereka yang sudah dihapus dan diganti. Ini penjelasan terkait dengan yang disebutkan dalam surah Al-Bayyinah ayat pertama, yaitu ahli kitab. Kemudian yang berikutnya, sedangkan yang dimaksud dengan musyrik dalam ayat ini tadi juga disebutkan ada orang-orang musyrik. Yang dimaksud dengan orang-orang musyrik dalam ayat ini adalah agama selain ahli kitab atau agama penyembah berhala atau patung. Ini dinamakan orang-orang musyrik. Kemudian yang selanjutnya adalah, jadi siapa saja yang berpegang teguh dengan kitab yang ada pada ahli kitab, merekalah yang disebut dengan ahli kitab. Mereka kelak kekal dalam neraka sebagaimana keadaan orang kafir yang lainnya. Nah, ini orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik ini dijelaskan bahwasanya mereka akan kekal selama-lamanya di neraka. Kemudian selanjutnya kita akan melihat surah Al-Bayyinah ayat yang kedua. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Yang artinya kita akan lihat arti surah Al-Bayyinah ayat yang kedua adalah, yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Ini arti daripada surah Al-Bayyinah ayat yang kedua. Kemudian yang dimaksud rasul di sini yang disebutkan dalam surah Al-Bayyinah ayat 2 tersebut, yang dimaksud rasul dari Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya kita akan lihat surah Al-Bayyinah ayat yang ketiga. Fiha kutubun qayyimah. Pendek. Kita lihat artinya surah Al-Bayyinah ayat yang ketiga. Di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus. Maksudnya bagaimana? Di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus itu, kita akan lihat penjelasannya di sini. Nah, Ibnu Juraij berkata, kitab tersebut disucikan dan bersifat lurus, tidak mengandung kesalahan karena kitab tersebut dari sisi Allah. Ini penjelasan yang pertama. Kemudian penjelasan yang keduanya, Qatadah sampai-sampai mengatakan, itulah penyebutan yang sangat baik pada Al-Quran, juga itulah sanjungan yang sangat tinggi padanya. Ini penjelasan daripada surah Al-Bayyinah ayat yang ketiga. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu surah Al-Bayyinah Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Kita lihat artinya. Arti daripada surah Al-Bayyinah ayat yang keempat. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab. Yang selanjutnya kita akan mengetahui makna dari surah Al-Bayyinah ayat yang keempat. Dikatakan oleh Ibnu Katsir menjelaskan,
umat terdahulu yang diturunkan kitab menjadi berpecah belah setelah diturunkan hujah dan penjelasan. Akhirnya mereka terpecah menjadi beberapa golongan. Nah, ini yang menjelaskan bahwasanya umat manusia itu nanti akan terpecah menjadi beberapa golongan, sebagaimana dengan hadis yang sudah kita sebutkan di awal. Yang selanjutnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari berbagai jalan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Adapun Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Sedangkan umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Golongan yang mengikuti ajaranku dan para sahabatku, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadis yang menjelaskan bahwasanya umat ini nanti akan terpecah menjadi beberapa golongan, dan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah menjelaskan ada satu golongan yang akan selamat, yaitu golongan yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Nah, inilah yang perlu kita ketahui. Kemudian yang selanjutnya, nah, ketika terjadi perpecahan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan solusi. Bagaimana solusinya untuk menghadapi ketika menjumpai banyaknya perpecahan? Di antaranya ini disebutkan bahwasannya ini berarti umat terus berpecah belah karena mereka tidak mengikuti ajaran Rasul dan para sahabatnya. Seandainya ajaran salaf ini yang dipegang, pasti akan bersatu dan tidak bergolong-golongan seperti saat ini. Cobalah kita pintar mengambil ibrah dari umat di masa silam yang mudah terpecah belah karena enggan mengikuti kebenaran. Nah, juga dikatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, maka dia akan selamat daripada perpecahan yang telah dijelaskan di awal. Baik, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah